Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Kira-kira siap untuk belajar? Siap. Kemarin tugasnya sudah ya? Siap. Berarti hari ini tinggal menunggu presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, sebelum kita mulai kegiatannya, Bapak absen dulu ya. Sa, Hadir, Pak. Putri Anjali, Hadir, Pak. Elvirianti, Hadir, Pak. Dermawan, Tania, Hadir, Pak. Gracia jadi ulang dari. Hadir, Pak. Hari ini, sesuai dengan janji Bapak kemarin, kita akan melaksanakan apa kemarin? Presentasi dari hasil diskusi ya, diskusi LKPD. Nah, setelah presentasi diskusi LKPD nanti, kita lanjut dengan pembahasan dua kasus yang sudah Bapak berikan kemarin. Ya, ada dua konflik. Nanti itu akan kita bahas bersama. Dengan caranya itu sesi tanya jawab. Ya, setiap kelompok maju. Nanti misalnya saya minta berdua maju, yang lainnya silakan bertanya. Ya. Oke. Baik. Sebelum masuk ke mata pelajaran minggu kemarin, apa yang sudah kita bahas? Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Konflik dan integrasi dalam kehidupan Sosial. Apa saja yang ada di konflik kemarin? Faktor-faktor penyebab konflik, Bentuk-bentuk konflik, pengertian konflik, Pengertian konflik. konflik. cara menangani konflik. Oke. Lalu yang kedua, kita kemarin bahas tentang interaksi ya. Ya, Pak. Apa saja yang sudah dipelajari di sana? Cara terjadinya interaksi sosial. Apa saja? Syarat terjadinya interaksi sosial. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Oke. Masyarakat dan menciptakan kebaikan komunitas terutama mengenai nilai dan norma sosial itu berlaku di ulama dan di dalam. Oke, baik. Lalu tentang konflik dan interaksi sosial. Kalau kemarin sudah dibahas, kemarin sudah dijelaskan, kalian sudah dapat materi. Berarti hari ini kita lanjut dengan diskusi. Kira-kira sudah siap? Siap ya? Nah, itu kita main tebak-tebakan dulu. Siapa yang salah, dia yang akan maju pertama ya. Misalnya nanti kelompoknya jadi saya Pak dapat jawabannya, silakan kamu tunjuk kelompok mana yang akan maju. Paham ya? Siap ya? Oke. Provinsi dari Kepulauan Kalimantan sekarang jumlahnya adalah 5 ya. 4 atau 5? Ya, 5 ya? Ya, Pak. 5, oke. Nah, provinsi yang ibu kota provinsinya adalah Pontianak, itu provinsi apa? Salah. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, oke aja nih. Kelompok siapa yang mau maju? Bah? Siap ya? Oke, silakan didengarkan paparan dari dua temanmu yang ada di depan ini. Artikel pertama, perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Menimbulkan perubahan kepribadian pada individu, menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa, menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau kelompok, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, menghidupkan norma lama dan merupakan norma baru, munculnya dominasi kelompok pemenang dengan melakukan kompromi penyelesaian konflik dengan adanya upaya yang telah terjadi dengan sama-sama memiliki rasa tanggung jawab terhadap individu atau kelompok pihak yang sedang mengalami konflik. Oke, silakan kasus yang kedua. Artikel kedua, perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau kelompok, menimbulkan perubahan kepribadian dan individu,
menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru dengan melakukan negosiasi interaksi sosial antar beberapa pihak yang bersangkutan. Negosiasi bertujuan mencapai kesepakatan bersama-sama yang mengutamakan agar masa atau pihak yang sedang konflik tidak menimbulkan akibat-akibat yang dapat merugikan pihak satu dan pihak lainnya. Itu dari topik masalah satu ya. Oke, masalah satu. Kira-kira dari masalah satu ini ada yang mau bertanya? Artikel pertama ya, Pak? Ya. Siapa? Oke, silakan Anjali. Apa itu perbedaan individu? Oke, silakan dijelaskan apa itu perbedaan individu. Ayo main bantu. Kelompoknya boleh bantu jawab ya. Ya, kan ada berlima nih. Oke, silakan. Menimbulkan perubahan kepribadian pada individu, menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa, menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau kelompok. Perbedaan individu ya, Bapak bantu ya. Perbedaan individu itu adalah perbedaan dari orang ke orang. Ya. Makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi dia tidak sama, punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Oke, ada lagi? Silakan. Apa hubungan antar perubahan sosial? Perubahan merupakan sesuatu yang wajar terjadi, tapi bila perubahan tersebut berlangsung secara cepat dan mendadak, maka perubahan itu dapat memicu terjadinya konflik sosial. Kalau perubahannya secara cepat, karena tidak semua orang itu dapat menerima perubahan. Makanya kalau dia terlalu cepat itu bisa menyebabkan konflik. Kalau tidak ada, silakan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Pada tahun 2000, karena ini berbicara konflik, ya, terjadi konflik di provinsi Kalimantan Tengah. Konflik antara dua etnis. Itu terjadi di kabupaten mana? Kalimantan Timur. Nomor 1. Nomor 1, perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Nomor 2, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Ya, silakan tuh. Perbedaan kepentingan. Apa perbedaan kepentingan? Oke, apa perbedaan kepentingan? Silakan dijawab dulu. Siapa yang menjawab? Ini cuma berdua ya. Silakan. Setiap orang pasti memiliki perasaan, pendirian atau latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda. Oke. Jadi kepentingan yang berbeda itu bisa kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Tanya? Ya, silakan lagi. Apa yang dimaksud dalam perbedaan kebudayaan? Apa yang dimaksud dengan perbedaan budaya? Siapa yang mau menanggapi? Oke, tanya silakan. Perbedaan budaya yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya, sesuatu baik itu benar fisik maupun non fisik bisa berbeda-beda. Oke, itu ya. Jadi tadi pertanyaan tentang perbedaan Kebudayaan. kebudayaan. Ya, silakan berdiri. Apa itu negosiasi? Ya. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang sedang bersengketa. Oke, interaksi sosial antara beberapa pihak yang sedang bersengketa ya. Negosiasi biasanya melibatkan orang ketiga. Ada lagi? Merasa ada ya? Beberapa pertanyaan, 5 ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Paparannya. Artikel 1. 1. Perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perbedaan individu, perubahan sosial. 2. Menimbulkan perubahan kepribadian pada individu, menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa, menimbulkan keretakan hubungan antar
Itu tadi hasil paparan dari materi pertama ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, silakan Hari Wijayanti. Apa pengertian integrasi sosial normatif? Integrasi sosial normatif dapat diartikan sebagai sebuah bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Oke, jadi adanya norma-norma ya, yang ada dalam masyarakat yang dapat mempersatukan masyarakat. Oke. Silakan Tania. Apa itu kompromi? Siapa yang menjelaskan? Oke, Sarah, silakan. Kompromi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutan. Contoh kompromi adalah ketika niat terlibat kecelakaan dengan pidana, lalu mereka pun saling menuntut ganti rugi. Namun pada akhirnya mereka saling mengikhlaskan ganti. Selanjutnya kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Bapak sudah mengirimkan tentang 2 kasus ya, yaitu salah satunya adalah konflik antara negara Cina dengan Taiwan. Kasus yang kedua tentang MOU kerjasama, kesepakatan kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia tentang tenaga kerja Indonesia, TKI ya. Konflik antara China dan Taiwan terus bergulir. Kedua negara terlibat jual beli tembakan udara di wilayah perbatasan. Suasana di perairan Laut Cina Selatan semakin memanas setelah militer Cina terus memprovokasi perbatasan dijual di Selat Taiwan. Sikap Taiwan seakan menjawab ancaman Cina dengan kesiapan tempur tentara Taiwan. Cina pun menegaskan bahwa pasukannya tetap bersiaga di perairan terdekat dengan zona wilayah Taiwan. Dalam pernyataan yang sama, Cina juga menegaskan siap berperang dengan Taiwan. Dibaca, silakan ambil duduk di tempatnya dulu, baru dibaca. Pegang dulu, jangan dibaca dulu. Ambil satu saja, tidak boleh 2. Masih ya. Bapak tidak tahu nih apa. Apa? Silakan mendengarkan. Oke, berarti silakan mendengarkan. Imam? Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan. Si Ganjil, Pak. Ganjil berarti beri pertanyaan ya. Si Tania? Tunjuk teman yang bertanya menjawab. Tunjuk teman yang menjawab. Oke. Lah, kenapa? Nomor 8. 8 berarti menjawab. 0. 0 bebas. Ganjil 9. Ganjil bertanya. 2, Pak. 2 menjawab. 3. 3 bertanya. Karena Tania mendapatkan tunjuk teman, maka Tania berhak menunjuk yang nomor ganjil, salah satu yang nomor ganjil untuk memberikan pertanyaan. Silakan Tania, siapa yang mau dapat tunjuk? Siapa? Anjali. Jadi tadi apa? Ganjil. Silakan pertanyaan Anjali. Pemimpin Amerika Serikat, Cina, dan Inggris mendatangi deklarasi Kairo pada Oke, silakan Rahmat. 1 Desember 1943. Siapa yang akan bertanya? Partai Nasionalis Komintang atau KMT dan Partai Komunis Cina atau PKC memperebutkan. Apa yang diperebutkan dari dua partai itu? Tania, tunjuk teman yang menjawab. Kalau situ jawab, boleh silakan. Jawabannya Negeri Tirai Bambu. Jawabannya Negeri Tirai Bambu. Sama-sama perebutkan Cina ya. Angkat diri dulu. Silakan berdiri. Menempelkan gambar. Gambar ini ditempelkan untuk menjadi suatu kasus, ya, kasus konflik yang sudah kita bahas tadi dari kasus yang kita bahas tadi. Siap ya? Tangannya di samping. Pernah dengar
nama hewan di bumi? Pinguin. Pernah Pak? Tangan seperti ini. Sudah? Berapa? Goyang, goyang, goyang. Pelan-pelan saja. Goyang, 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 goyang. Tutup. Goyang, 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 goyang. Oke, silakan berdiri lagi. Sekarang kita ganti. Kalau Bapak bilang angkanya ganjil, maka tangan kanan yang diangkat. Kalau genap, tangan Kiri. paham ya? Pak. Ganjil tangan Kanan. genap, tangan Kiri. ya. 10. Puput salah, Imam salah, ini salah. Christian jadi dari salah, Tania salah. Oke, silakan duduk dulu. Yang salah tadi angkat tangan. Oke, silakan. Silakan turun dulu. Silakan jelaskan sama teman-temannya. Itu tentang apa? Ini tentang pelatih TKI. Apa? Pelatih TKI. Pelatihan TKI ya? Oke, silakan duduk. Oke. 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 Latihan perang di Selat Taiwan oleh negara Taiwan ya. Cepat. Oke. Bapak rasa materi konflik ini sudah selesai. Nah, ini pertemuan terakhir. Selesai sudah materi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari, baik dari tadi LKPD-nya sudah Anda kerjakan kemarin, sampai dengan ini yang barusan kita kerjakan adalah tentang 2 kasus tadi, ya, yang sini yang tanya jawab. Mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan kalian. Ya. Kemarin sudah dipelajari tentang konflik, lalu integrasi sudah selesai semua. Hari ini pun ditambah lagi tentang konflik, ditambah materinya, yaitu berupa 2 kasus. Di LKPD ada 2 kasus, lalu di pertemuan hari ditambah 2 kasus lagi. Salah satu kasus yang kita angkat adalah tentang tenaga kerja Indonesia. Pemberhentian sementara pengiriman TKI oleh pemerintah Indonesia karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. Dan materi tentang konflik ini, ya, silakan nanti dipaktor dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin, faktornya apa, cara menanganinya apa, silakan itu dipakai di kehidupan sehari-hari. Ya, untuk kalian dari kegiatan belajar hari ini, apa yang menurut kalian bagaimana? Apa yang seru? Kan dari ada permainan. Karena ada permainannya. Tanya jawab Pak. Tanya jawab. Oke, kira-kira nanti ke depannya kalau Bapak ada buat 1 pertemuan lagi ke pelajaran kita selanjutnya, kalian mainnya seperti apa? Kayak gini. Buat seperti ini terus. Ya, permainannya Pak. Banyak permainan. Apa aja yang capek diperbanyak permainannya ya? Baik. Nah, Bapak rasa untuk menyampaikan materi hari ini selesai ya. Sudah selesai materinya. Silakan dipelajari karena kita akan melanjutkan nanti dengan penilaian akhir semester. Saya persilakan 1 orang untuk pilih doa dulu. Ya, silakan.